percaya, saat kita tidak bisa melihat rencana Tuhan ke depan, apa yang terjadi di depan sana, tapi kita yakin percaya bahwa Tuhan hadir bersama kita. Dia Immanuel, karena dia pengharapan kita. Dia yang akan menolong kita, memimpin kita. Itu janjinya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita katakan, hatiku percaya, ya Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya kepada Tuhan yang senang menyelamatkan kehidupan kami. Kami percaya kepadamu yang senantiasa menuntun dan memelihara hidup kami. Di hari Minggu ini Tuhan, kami tetap mau datang kepada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang menolong kehidupan kami untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, firman yang menuntun kami untuk terus mengenal akan pribadi Yesus yang ada dalam kehidupan kami orang percaya. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, kuasai hati kami, pikiran kami, kuasai ruangan ini Tuhan. Semuanya boleh ada di dalam tuntunan kasih daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kembali kita memasuki minggu yang keempat di bulan April, di tanggal 26. Dan kita bersyukur masih diberikan kehidupan, kesehatan, dan juga kita boleh datang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memelihara hidup kita. Saudara, saya akan mengajak kita membuka di dalam Lukas ke-24 ayat 36 sampai 49. Dan biarlah ini menjadi landasan firman Tuhan dengan tema eksistensi Allah bagi muridnya. Lukas 24 ayat 36, demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama melihat tentang bagaimana kisah penampakan Yesus kepada para murid. Sebuah artikel tentang cabin fever, ya, demam kambing, kabin ya maksudnya. Ini menghantui masyarakat yang terlalu lama tinggal di rumah. Saudara, cabin fever ini adalah sebuah emosi atau perasaan yang sedih yang muncul akibat terlalu lama terisolasi di dalam suatu rumah atau di dalam tempat tertentu. Gejala cabin fever ini perlu diwaspadai selama masa pandemi, ya. Artikel ini mengatakan akan timbul kegelisahan, turunnya motivasi, mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit konsentrasi, dan dikatakan bahwa pola tidur tidak teratur, sulit bangun dari tidur, lemah lesu, sulit percaya pada orang di sekitar, tidak sabaran, merasa sedih, dan depresi untuk waktu yang lama. Apakah saudara juga dihantui dengan demam kabin? Ya, demam kabin ya. Artikel ini juga memberikan sebuah solusi bahwa jikalau untuk mengatasi cabin fever ini, yang perlu adalah distraksi, yang perlu adalah pengalihan perhatian. Ya, dikatakan dalam artikel ini seperti orang membawa dunia luar ke dalam rumah. Misalnya olahraga di rumah, bermain di rumah. Orangnya harus membuat rutinitas kegiatan, orangnya harus menjaga komunikasi dan mengekspresikan sesuatu yang kreatif. Saudara yang kasih Tuhan, para murid Tuhan Yesus pada waktu itu mengetahui bahwa gurunya yang mereka kasihi mati di kayu salib. Dan mereka mendengar bahwa perempuan-perempuan Maria, Yohana, dan Maria ibu Yakobus datang ke kubur yang kosong. Mereka bingung dan ragu-ragu. Apa yang terjadi pada waktu itu, apakah benar-benar terjadi ataukah hanya sebuah mimpi? Para murid berkumpul di suatu tempat yang tertutup. Mereka tidak mau ada banyak orang-orang Yahudi mengetahui keberadaan mereka. Bahkan mereka mencoba bagaimana menghindar dari prajurit-prajurit Romawi yang menuduh murid-murid Yesus mencuri jenazah Yesus. Dalam Injil Matius dikatakan, para murid memang tidak mengerti apa yang dikatakan kitab-kitab suci, tidak mengerti bagaimana Mesias harus menderita, Mesias harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mungkin pada saat itu banyak pertanyaan di dalam benak para murid. Mereka mungkin bertanya, mengapa Yesus orang yang baik, orang yang tidak bersalah, tetapi harus menerima hukuman mati, harus mati di kayu salib.
Mereka mungkin bertanya, mengapa Yesus yang melakukan banyak mujizat, yang menyembuhkan orang sakit, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan membangkitkan Lazarus, tidak bisa melawan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Saudara, murid-murid Yesus ragu akan kebangkitan Yesus. Sekalipun mereka mendengar cerita temannya yang di dalam perjalanan ke Emmaus berjumpa dengan Yesus, dan mereka ketika mendengar dengan Yesus mereka sukacita dan mereka kembali lagi ke Yerusalem dan mereka berkumpul bersama, para murid masih ragu-ragu. Para murid masih mempertanyakan di dalam percakapan di antara mereka tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Lukas yang sudah kita baca di dalam ayat 36 dan 37, pada saat mereka berkumpul, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Hal ini membuat mereka terkejut. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan, bahkan mereka menyangka mereka melihat hantu. Bagaimana mungkin ruangan yang terkunci dengan rapat, ruangan yang tertutup dengan rapat, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-37, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, ayat 36, "Damai sejahtera bagi kamu." Bukan hanya sebuah salam bagi para murid, tetapi sebuah pernyataan, sebuah penyataan bahwa Kristus datang sebagai juru damai. Saudara, penampakan Yesus kepada para murid adalah sebuah bentuk kasih dan persahabatan. Meskipun pada saat itu para murid telah meninggalkan di dalam kesendirian ketika Yesus mengalami penderitaan. Para murid tidak mempercayai bukti orang-orang yang telah melihat kebangkitan Yesus. Perempuan-perempuan yang datang ke dalam kubur yang kosong dan menceritakan temannya yang Kleopas yang menuju Emmaus tidak jadi. Para murid masih meragukan, tidak mempercayai bukti. Yesus datang ketika itu tiba-tiba di tengah-tengah mereka, bukan untuk bertengkar dengan Petrus, bukan untuk memarahi para murid yang telah meninggalkannya pada waktu dia ditangkap. Dia harus menderita. Yesus datang dengan penuh damai. Saudara, di dalam kebingungan dan keraguan-raguan para murid, mereka tidak menyangka kalau Yesus hadir, kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka. Seolah-olah mereka tidak pernah berharap Yesus hadir. Seolah-olah mereka tidak pernah berharap Yesus terlihat pada saat mereka berkumpul dalam ruangan tertutup. Dalam ayat yang ke-38-39, Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihat, tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku." Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, Yesus masih bertanya kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Saudara yang kasih tahu, penampakan Yesus pada para murid membuktikan bahwa eksistensi Allah bagi umatnya, keberadaan Allah bagi para muridnya. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kebangkitan Kristus menyatakan kebangkitan tubuh. Ada tubuh kemuliaan bagi orang-orang yang percaya pada Kristus. Saudara, penampakan Yesus kepada para murid ini membuat perubahan yang total. Para murid yang tadinya ketakutan, para murid yang tadinya kebingungan, mereka menjadi berani, mereka menjadi yakin di dalam dirinya, dan mereka mau menyaksikan, menceritakan kebangkitan Kristus. Para murid yang ketika itu kecewa, para murid yang diludung dengan kesedihan karena Yesus mati di kayu salib. Tetapi ketika Yesus di tengah-tengah mereka, mereka mengalami sukacita. Para murid
melihat Tuhan mereka berubah, yang sedih, yang kecewa menjadi sukacita. Itu ada di dalam Injil Yohanes, diceritakan tentang mereka melihat Tuhan dan mereka bersukacita. Sudah yang kasih Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus hadir untuk meneguhkan keyakinan dan kepercayaan para murid tentang kebangkitan. Pada hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, kisah penampakan Yesus pada murid menggambarkan bahwa eksistensi Allah bagi para murid, eksistensi Allah bagi umatnya, keberadaan Allah bagi umat Tuhan. Yang pertama, saya mau menyatakan bahwa eksistensi Allah bagi para murid yaitu kedamaian dari Tuhan melenyapkan ketakutan. Saudara, para murid Yesus pada waktu itu takut dengan orang-orang Yahudi yang telah membunuh Yesus. Mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi juga. Mereka juga telah mendengar kabar bahwa kubur Yesus kosong dari perempuan-perempuan yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Tapi saudara, mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami, dan mereka tidak mudah percaya tentang kebangkitan Yesus. Penampakan Yesus pada para murid dengan salam damai sejahtera bagi kamu telah membuka pikiran murid bahwa semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, semua yang ditulis di dalam kitab para nabi, semua yang ditulis di dalam kitab Mazmur tentang Mesias sudah digenapi. Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, sehingga ada berita pertobatan dan ada berita pengampunan. Berita pertobatan dan pengampunan ini harus disampaikan ke seluruh bangsa, segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara, kita bersyukur jika kita sudah mendengar berita pertobatan, kita sudah mendengar berita pengampunan dosa di dalam Kristus, dan kita percaya akan kebangkitan Kristus, karena kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam situasi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir, banyak orang mulai takut bukan hanya kematian fisik. Mereka takut tentang krisis ekonomi, mereka takut krisis keamanan, mereka takut krisis kepercayaan, mereka takut krisis moral, dan krisis-krisis yang lainnya. Allah menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Sungguh damai yang sangat berbeda dengan dunia berikan. Damai sejahtera bagi Allah bukan hanya berhubungan dengan masa kini, tetapi berhubungan dengan masa depan, masa yang akan datang. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera dari Tuhan berikan tidak sama seperti dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 20 mengatakan dengan jelas, damai sejahtera dari Tuhan berikan tidak sama dengan dunia berikan. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Saudara, damai yang dari Tuhan berikan ada damai yang abadi, damai yang kekal. Bukan hanya ketiadaan perang, bukan hanya tidak ada konflik dan perselisihan, tetapi yang Tuhan berikan mendamaikan manusia yang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Manusia yang harus mendapat upah dosa adalah maut, tetapi didamaikan oleh Tuhan, oleh Kristus. Di dalam Efesus pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-14-15 dikatakan demikian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oleh kematiannya di salib, Kristus mempersatukan dan mendamaikan kita dengan Allah. Saudara, kita dahulu orang yang berdosa, orang yang tidak tunduk kepada hukum Allah, orang yang berontak kepada Allah. Kita adalah musuh Allah. Tetapi kehadiran Kristus mendamaikan hubungan manusia yang berdosa dengan Allah. Jika Kristus telah mengalahkan kematian,
Kristus sudah mengalahkan maut. Apalagi yang perlu ditakutkan dalam hidup ini? Minggu yang lalu disinggung musuh terakhir yaitu maut telah ditaklukkan. Tidak ada hal yang paling menakutkan bagi orang-orang di dalam Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, damai yang Tuhan berikan bukanlah tidak adanya masalah. Damai yang Tuhan berikan ada kebebasan untuk mengatasi masalah-masalah itu tanpa tekanan. Kedamaian bukan ketidakhadiran masalah. Kedamaian adalah kehadiran Tuhan. Ketika ada tekanan karena kekhawatiran, tekanan karena ketidakpastian dalam hidup ini, tidak bisa menghilangkan kedamaian yang dari Allah. Sudah yang kasih Tuhan, ada seorang raja pada waktu itu membuat sebuah lomba. Dia membuat lomba lukisan berjudul Damai Sejahtera. Banyak pelukis tersohor terkenal datang dari berbagai negeri ke kerajaan itu dan ikut lomba lukisan. Raja berkata, saya akan memberikan 3 hari. Dan di dalam 3 hari ini, yang terbaik dari sekian ratus banyak orang ini akan saya berikan hadiah. Saudara, 3 hari kemudian, dengan begitu cepat waktunya, hanya 3 pelukis yang berhasil menyelesaikan gambar mereka. Lukisan pertama digambarkan ada danau yang biru bening dengan ikan-ikan yang banyak. Di tengah-tengah danau itu ada perahu yang kecil dan ada orang yang sedang bersimul di dalam perahu. Dengan udara yang sepoi-sepoi, langit yang membentang, langit biru yang membentang. Itulah damai sejahtera, kata pelukis yang pertama. Lukisan yang kedua digambarkan ada gunung yang hijau, udara yang sejuk dengan sawah-sawah, matahari yang terpancar dengan bagus, pohon yang rindang. Dan ada 2 orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil tertawa. Mereka bercanda ria. Inilah damai sejahtera, kata pelukis yang kedua. Lukisan yang ketiga, saudara-saudara, digambarkan hal yang berbeda. Sebuah laut yang luas hitam karena sedang terjadi badai. Di tengah-tengah ada angin topan. Langit yang gelap dengan sambaran petir di mana-mana. Sebuah batu karang yang diterjang ombak. Langit hitam yang pekat terlihat abstrak karena warna yang dicapai atau di antara manusia adalah hitam pekat. Tapi saudara, ada satu batu karang yang berlubang. Di dalamnya tersedia burung pipit yang sedang bersimul riang. Itulah damai sejahtera, kata pelukis yang ketiga. Ketika raja melihat 3 lukisan itu, dan dia memilih lukisan yang ketiga. Mengapa? Dia berkata, jika kita berada dalam situasi nyaman dan tanpa masalah, itu namanya zona nyaman. Damai sejahtera adalah seseorang yang tetap tersenyum. Damai seseorang adalah yang tetap bersuka cita meskipun masalah menerpa dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, adakah hal yang membuat kita kehilangan damai Allah? Adakah membuat hal kita tidak menikmati damai Allah di dalam hidup kita? Tidak ada yang dapat menggantikan damai Allah di dalam hidup orang yang percaya. Percayalah, damai dari Allah melenyapkan segala ketakutan. Poin yang kedua, saudara, eksistensi Allah bagi umatnya adalah kehadiran Tuhan menghilangkan keraguan. Saat itu para murid ragu-ragu akan kebangkitan Kristus. Mereka tidak berpikir dan membayangkan bahwa ada kebangkitan orang mati. Para murid masih belum mengerti isi kitab suci, isi firman Tuhan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Sudah kita tahu bagaimana Thomas murid Yesus
yang meragukan kebangkitan Kristus. Dan dia berkata di dalam Yohanes, sebelum aku melihat bekas paku dan tanda tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yohanes 20 ayat 20. Perjumpaan Yesus atau penampakan Yesus kepada para murid pada waktu itu tanpa Thomas. Thomas tidak ada. Sehingga dia berani dengan keras, lantang, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku dan pada tangan dan kaki Yesus. Saudara, keraguan di dalam diri seseorang bukan hal yang tabu. Keraguan itu dapat menolong imannya lebih sungguh-sungguh. Seorang filsuf, Rene Descartes, mengatakan metode keraguan-raguan agar mencapai kebenaran yang dicari. Saudara, seorang teolog juga Movement di dalam tulisannya, bukunya Experience with God, ia menulis sewaktu di dalam peperangan dunia kedua. Ia ikut berperang demi negaranya, yaitu Jerman. Pada waktu dia tertangkap lalu menjadi tawanan, ia yang membawa 2 buku ke medan pertempuran, Sajak-sajak Goethe dan Kaya Lise. Ini memang orang-orang teolog mungkin tahu. Tapi seorang pendeta penjara memberinya kitab Perjanjian Baru dengan tambahan Mazmur. Dan waktu itu dia membuka sebuah tulisan, sebuah kalimat, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Membacanya, mungkinkah Tuhan hadir di dalam malam yang gelap ini? Mungkinkah Tuhan hadir ketika saya ada di dalam penjara? Ketika dia membaca tulisan, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Engkaunya besar. Momen menjadi yakin bahwa Tuhan hadir, bahkan di belakang kawat berduri. Juga momen menemukan sesuatu yang baru, yaitu pengharapan. Kehadiran Tuhan di tengah penderitaan yang memancarkan di tengah penderitaan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali keraguan-keraguan timbul ketika situasi dan kondisi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang ada di dalam benak kita yang belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Kekhawatiran hidup dapat mengganggu keyakinan seseorang. Iman menjadi goyah ketika mendengar banyak berita-berita yang hoax, berita yang bohong, berita yang tidak bersumber kepada Injil, berita yang tidak bersumber kepada Saudara. Tuhan hadir di tengah para murid yang meragukan kebangkitan Kristus. Dan ia menegaskan pada waktu itu, adakah padamu makanan di sini? Yesus mengambil, Yesus memakannya di depan mata mereka. Kenapa? Yesus ingin membuktikan bahwa ia hidup, bahwa ia bangkit dari antara mati. Saudara, apakah kita ragu akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Ketika situasi aman dan lancar, kita yakin akan kehadiran Tuhan. Tapi ketika situasi sulit, situasi yang mencekam, seolah-olah kehadiran Tuhan tidak nampak, seolah-olah kehadiran Tuhan tidak dirasakan karena situasi yang mencekam, situasi yang sulit saat ini. Saudara, kita lupa bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah sanggup menembus segala situasi dan kondisi apapun juga. Jika saat ini banyak orang tidak dapat melakukan banyak hal di luar rumah karena peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, apakah hal ini membatasi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing? Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan muridnya, bukan hanya menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan rencana keselamatan Allah bagi dunia ini, tetapi ia membuktikan kebangkitannya adalah sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh benar.
Bukan hayalan, bukan mimpi, bukan dongeng, tapi penyataan bahwa Kristus bangkit. Kehadiran Yesus di tengah para murid mengubah keraguan-raguan mereka, mengubah kebingungan mereka menjadi satu keyakinan dan keberanian untuk menyatakan bahwa Yesus bangkit. Kesedihan para murid, kekecewaan para murid menjadi sukacita penuh karena mereka yakin Yesus bangkit. Saudara, jika kita yakin akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka ada perbedaan dalam sikap dan tindakan. Sebagai orang percaya yang yakin akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, tentunya ada perbedaan di dalam sikap dan tindakan dengan orang-orang yang tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saudara, saya menikmati kehadiran Tuhan. Harusnya memiliki perbedaan di dalam sikap dan tindakan dengan orang-orang yang tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup. Di dalam pandemi COVID-19, apakah yang sudah kita lakukan untuk sekitar kita? Apakah kita berdiam diri tanpa melakukan tindakan yang menjadi berkat bagi orang lain? Jangan kita terhanyut dengan perasaan yang membuat kita tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Jikalau ada berita, informasi di media tentang anak SD yang memberikan sumbangan untuk alat pelindung diri tim medis, sungguh perbuatan yang luhur. Saudara-saudara, kita yang mengalami kehadiran Tuhan, tidak ada hambatan yang menghalangi kita untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, sekalipun ada batasan dalam ruang gerak kita. Iman yang kita yakini dalam Kristus perlu ditindaklanjuti dengan berbagai karya, dengan berbagai hal untuk kita lakukan bagi kebaikan bersama. Kita tunjukkan Allah hadir dalam situasi apapun juga, dan kita bisa berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama. Saya kasih dalam Tuhan, mengakhiri khotbah saya hari ini, saya teringat dengan sebuah syair yang ditulis oleh Fanny J. Crosby. Mungkin kita tahu lagu ini, ya, selamat di tangan Yesus. Saudara, lirik lagu ini cukup baik. Saya akan bacakan. Dikatakan, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia dan sejahtera. Refnya, saudara, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Yesus perlindunganku telah mati bagiku, padanya aku percaya. Yesus kekal teguh, biar bertambah hatiku, menantikannya sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus. Saudara, lirik lagu ini tidak mengatakan bahwa Tuhan membebaskan kita dari berbagai kesulitan. Tuhan membebaskan kita dari penderitaan hidup. Selama ada di dunia ini, hal-hal tersebut tetap ada. Tetap ada penderitaan, tetap ada kesulitan. Tetapi saudara, kita percaya Tuhan menaungi kita dengan kasih-Nya, sehingga kita dapat aman, kita dapat tenang, dan kita boleh sabar menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara kasih Tuhan, percayalah bahwa kedamaian Allah melenyapkan segala ketakutan. Kehadiran Allah menghilangkan segala keraguan-raguan. Janganlah takut menghadapi masalah kehidupan ini. Janganlah pernah meragukan keyakinan kepada Tuhan, karena keberadaan Allah akan selalu nyata dalam kehidupan umat-Nya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah memberikan damai sejahtera, bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan umat-Nya bagi kehidupan manusia. Eksistensi Allah selalu nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena firman mengingatkan kami bahwa Engkau memberikan damai sejahtera dan Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami tidak mau
diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan keraguan akan kehadiran Tuhan. Hari ini kami boleh semakin mengenal Tuhan kami yang hidup, yang telah menyelamatkan kami, yang memimpin hidup kami untuk terus mengimani bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan berikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.